Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang konsep geografi. Konsep geografi itu sendiri pada dasarnya merupakan istilah yang menunjukkan atau menyatakan makna geografi. Makna itu sendiri merupakan arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata atau istilah. Kalian pasti pernah mendengar bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan prima. Bilangan itu merupakan bagian dari konsep matematika. Seperti halnya istilah kecepatan, daya, frekuensi, dan berat yang merupakan bagian dari konsep fisika. Nah, begitu juga dengan geografi. Geografi juga memiliki konsep tersendiri. Menurut Ikatan Geograf Indonesia, ada 10 konsep geografi. Agar teman-teman dapat membedakan antara konsep yang satu dengan yang lainnya, kami akan menjelaskan satu persatu konsep tersebut disertai dengan kata kunci dan contoh kalimat. Konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi atau letak merupakan konsep utama yang menjadi ciri khusus atau karakteristik dari geografi. Konsep ini merupakan jawaban dari pertanyaan pertama dalam geografi, yaitu di mana. Dan jawabannya akan selalu menyebutkan tempat atau lokasi. Secara umum, konsep lokasi dibagi menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut, kata kuncinya adalah letak astronomis. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem koordinat atau sistem grid, dengan mendasarkan pada garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati secara internasional dapat ditentukan lokasi suatu tempat. Lokasi absolut bersifat tetap, meskipun kondisi tempat yang bersangkutan telah berubah. Lokasi absolut biasa juga disebut dengan lokasi astronomis. Contoh lokasi absolut, misalnya, letak astronomis Indonesia yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi relatif, kata kuncinya adalah letak suatu tempat yang dilihat dari daerah sekitarnya. Lokasi ini dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Jadi, berbeda dengan lokasi absolut yang bersifat statis dan tidak berubah, lokasi relatif bersifat berganti-ganti sesuai dengan objek daerah sekitarnya. Lokasi relatif disebut juga sebagai lokasi atau posisi geografis. Arti lokasi dalam konteks ini dapat berubah-ubah menurut hubungannya dengan daerah di sekitarnya, dan atau sudut pandang terhadap fungsi dan peran lokasi suatu objek. Contohnya yaitu, letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, contoh yang lain misalnya, kampus UNM Parantambung dekat dengan Terminal Malengkeri, tetapi jauh dari Bandara Sultan Hasanuddin. Pada contoh ini, ada kalimat perbandingan atau relativitas, di mana relatifnya. Relatifnya adalah kampus UNM Parantambung relatif dekat dengan Terminal Malengkeri, tetapi jauh dari Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi, apabila kita mencermati contoh sebelumnya, letak relatif ini dapat berubah-ubah sesuai sudut pandang penggunanya karena lokasi relatif digambarkan melalui objek-objek yang dinamai manusia. Seperti tadi, nama benua, nama samudra, pulau, laut, dan lain sebagainya. Konsep yang kedua adalah konsep jarak. Kata kunci dari konsep ini adalah
panjang lintasan dalam hitungan panjang dan waktu. Secara umum, konsep jarak dibagi menjadi dua, yakni jarak absolut atau mutlak dan jarak relatif. Jarak absolut atau mutlak adalah jarak geometri yang dinyatakan dalam satuan panjang. Misalnya meter atau kilometer, mil, dan lain sebagainya. Konsep jarak mutlak bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Contoh dari jarak absolut misalnya, jamaah haji menempuh perjalanan dari kota Mekah ke Madinah sejauh 451 km. Angka 451 km ini menunjukkan jarak absolut. Intinya teman-teman, pada jarak absolut harus mencantumkan angka dan satuan panjang. Nah, sedangkan jarak relatif adalah jarak yang diukur dengan satuan waktu, bisa hari, jam, menit, detik, dan lain sebagainya. Contoh dari jarak relatif misalnya, kita mengambil contoh dari jarak absolut tadi. Namun, kali ini kita menggantinya menjadi satuan waktu. Perjalanan dari kota Mekah ke Madinah akan memakan waktu 4 jam 55 menit dengan kecepatan rata-rata mobil sebesar 139 km per jam. Jadi, lama waktu perjalanan relatif tergantung dari kecepatan rata-rata kendaraan. Semakin cepat kecepatan mobil, maka semakin sedikit waktu tempuh, begitupun sebaliknya. Contoh kalimat yang lain, misalnya, perjalanan dari Makassar ke Surabaya memakan waktu sekitar 36 jam dengan menggunakan kapal laut. Sedangkan, jika menggunakan pesawat terbang, hanya memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit saja. Konsep yang ketiga yaitu konsep pola. Konsep pola, kata kuncinya adalah susunan suatu objek, fenomena, atau kejadian di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh gejala alam maupun gejala sosial. Interaksi, interrelasi, dan interdependensi antara manusia dengan lingkungan fisiknya atau hewan dan tumbuhan dengan lingkungan fisiknya melahirkan pola-pola atau pattern persebaran gejala tertentu di permukaan bumi. Terdapat kenampakan-kenampakan bentuk gejala yang khas yang dapat ditelusuri dalam pola hubungan sebab akibat atau pola interaksi dan interrelasi fungsi antar faktor yang membentuknya. Contohnya yaitu pembangunan pemukiman penduduk dibangun memanjang mengikuti jalan raya atau aliran sungai. Nah, ada kata memanjang. Memanjang ini merupakan salah satu contoh dari pola. Pola pemukiman yang berada pada jalan raya atau sungai susunannya memanjang. Contoh lain misalnya, permukiman pada daerah pegunungan cenderung menyebar. Nah, ada kata menyebar. Ini menandakan adanya pola, yaitu pola pemukiman yang berada pada daerah pegunungan yang menyebar. Hal ini dipengaruhi karena kondisi morfologi atau topografi dan tingkat kesuburan tanah wilayah tersebut. Pola pemukiman penduduk pada daerah topografi bergelombang biasanya menyebar, mengikuti lereng. Sedangkan pola pemukiman mengelompok biasanya ada pada daerah yang mempunyai lahan subur dan relatif datar. Nah, itu tadi contoh yang dipengaruhi oleh gejala sosial. Nah, sekarang kita lihat contoh pada pola yang dipengaruhi oleh gejala fisik. Misalnya, pola aliran sungai. Pada pola aliran sungai, ada yang disebut dengan pola dendritik. Pola ini meliputi wilayah yang luas dan mirip cabang pohon. Biasanya berada pada resisten batuan seragam. Resisten batuan itu apa sih? Nah, resisten batuan merupakan ketahanan batuan terhadap aktivitas baik dari tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Pola sungai berikutnya adalah pola radial sentrifugal.
Pola aliran ini menyebar dari satu titik ke banyak titik, misalnya terdapat pada dataran tinggi. Pola aliran lainnya adalah radial sentripetal. Pola aliran ini mengumpul dari satu tempat ke satu titik. Misalnya, aliran sungai menuju ke danau. Dan masih banyak lagi pola aliran yang lain. Teman-teman mahasiswa bisa memperdalam pola aliran ini pada mata kuliah geomorfologi dasar. Konsep yang keempat adalah morfologi. Kata kunci dari konsep ini adalah bentuk permukaan bumi. Bentuk-bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, pebukitan, lembah, dan dataran. Contoh kalimat konsep ini yaitu kondisi daerah Kabupaten Nrekang berbukit-bukit. Perhatikan, ada kata berbukit-bukit. Hal ini menandakan konsep morfologi. Artinya, bentuk permukaan bumi pada daerah Nrekang itu berbukit-bukit. Untuk membuat kalimat yang menyatakan konsep morfologi, boleh juga menggunakan angka ketinggian atau topografi. Contohnya yaitu, daerah Kabupaten Nrekang memiliki ketinggian rata-rata 1000 mdpl. Angka 1000 mdpl ini menandakan konsep morfologi. Contoh yang lain misalnya, Kota Makassar terletak pada daerah dataran rendah. Pada kata dataran rendah menunjukkan morfologi. Artinya, bentuk morfologi Kota Makassar berada pada daerah dataran rendah. Konsep yang kelima adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan, kata kuncinya yaitu kemudahan mengakses suatu lokasi menggunakan sarana dan prasarana transportasi. Konsep keterjangkauan menyangkut mudah atau sukarnya suatu lokasi untuk dapat dijangkau, yang akan ditentukan oleh faktor lokasi, jarak, dan kondisi tempat. Konsep ini banyak terkait dengan mobilitas penduduk. Misalnya migrasi yang dilakukan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, maupun aliran barang dan jasa, atau lebih khusus pada aspek transportasi dan komunikasi. Contoh keterjangkauan adalah Desa Seko di Kabupaten Luwu sulit diakses karena jalan menuju ke sana berlumpur pada musim hujan, serta berada pada daerah hutan dan pegunungan. Jadi, lokasi pada kasus ini adalah Desa Seko. Desa Seko itu sendiri sulit untuk diakses atau tidak mudah untuk mencapai ke sana. Kenapa? Karena jalan menuju ke sana berlumpur pada musim hujan, serta berada pada daerah hutan dan pegunungan. Hal ini berbeda dengan lokasi lain, misalnya Kabupaten Maros, yang mudah ditempuh dari Kota Makassar, karena memiliki akses jalan tol. Jadi, jalan tol ini mempermudah akses dari Kota Makassar ke Kabupaten Maros. Konsep yang keenam adalah konsep nilai kegunaan. Kata kuncinya adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Manfaat ini tidak akan sama pada semua orang. Tentu manfaat yang dihasilkan bersifat relatif, namun memiliki potensi untuk menunjang perkembangan suatu wilayah. Contohnya yaitu, karena keindahan alam dan budaya Pulau Bali, sehingga banyak wisatawan berkunjung ke sana. Karena kekayaan budaya dan kenampakan alam Pulau Bali sangat indah, sehingga mempunyai nilai guna sebagai destinasi atau daya tarik wisata. Konsep yang ketujuh adalah konsep interaksi. Interaksi merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala dengan gejala yang lainnya. Contohnya yaitu sebuah kapal barang yang sedang mengangkut barang dalam kegiatan ekspor-impor. Indonesia
mengekspor minyak bumi ke Jepang, sementara Jepang mengimpor barang otomotif ke Indonesia. Ini contoh interaksi antara negara Indonesia dan Jepang. Contoh lain interaksi misalnya, daerah pedesaan menghasilkan bahan-bahan pangan yang akan didistribusikan ke daerah perkotaan. Adanya distribusi bahan pangan yang menunjukkan adanya interaksi wilayah. Pada satu sisi, ada wilayah yang memiliki bahan pangan yang berlebih, yaitu pedesaan. Sementara, ada wilayah yang membutuhkan bahan pangan, yaitu perkotaan. Interaksi yang berkelanjutan nantinya akan membentuk ketergantungan atau interdependensi. Misalnya tadi, daerah pedesaan menghasilkan bahan-bahan pangan yang akan didistribusikan ke daerah perkotaan. Jika dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi ketergantungan. Jika distribusinya kurang, maka akan bermasalah tentang kebutuhan pangan di kota. Konsep ke-8 yaitu konsep aglomerasi. Geografi cenderung memperhatikan unsur pengelompokan suatu gejala tertentu, terutama yang terkait dengan aktivitas manusia. Contoh aglomerasi adalah pengelompokan kawasan industri yang dipisahkan dari daerah pemukiman. Misalnya, kawasan industri Kima Makassar. Kawasan industri ini merupakan gejala pemusatan ekonomi. Jadi teman-teman, industri ini dibangun khusus pada suatu lokasi yang ditempatkan jadi satu kawasan. Inilah yang disebut pemusatan kegiatan. Jadi, pabrik-pabrik berat dibangun pada daerah ini. Contoh kalimatnya, misalnya, pabrik-pabrik elektronik banyak dibangun pada kawasan industri Kima Makassar. Jadi, di sini kegiatan industri barang elektronik pada wilayah Makassar dipusatkan khusus pada kawasan industri Kima Makassar, bukan di tempat yang lain. Saya ingatkan kembali, jika salah satu indikator aglomerasi adalah berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Contoh lain aglomerasi seperti daerah pemukiman elit, kelompok pusat-pusat perdagangan, kelompok hutan lindung, kelompok padang rumput, dan lain sebagainya. Konsep yang ke-9 adalah konsep diferensiasi area. Konsep ini berasal dari kata different. Ini berarti perbedaan. Jadi, kata kunci konsep ini adalah perbedaan wilayah. Fenomena pada permukaan bumi ini berbeda-beda. Bedanya dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri masing-masing. Diferensiasi areal merupakan upaya membandingkan antara dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Karena tiap wilayah memiliki karakteristik yang unik. Contohnya, pada daerah pedesaan dan perkotaan. Ciri-ciri desa yaitu kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam, struktur perekonomian bersifat agraris, pertanian sangat tergantung oleh alam, norma adat masih kuat berlaku, dan lain sebagainya. Sedangkan ciri-ciri kota adalah kebanyakan penduduknya bekerja pada non-agraris, ukuran jumlah penduduk yang besar, heterogenitas dan perbedaan yang bersifat hierarkis pada masyarakat, terdapat gedung-gedung yang besar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan jasa, dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalnya, berkaitan dengan diferensiasi areal, yaitu mata pencaharian penduduk daerah pantai kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Akan tetapi, pada dataran tinggi, kebanyakan warganya menjadi petani. Jadi, dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa
Kalimat yang menyatakan konsep diferensiasi pasti menunjukkan perbandingan dua wilayah. Nah, selanjutnya, konsep yang terakhir yaitu konsep asosiasi atau keterkaitan ruang. Asosiasi itu merupakan keterkaitan suatu gejala atau fenomena dalam ruang. Hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya akan mendorong terjadinya sebab akibat antar wilayah. Contohnya yaitu, pada daerah pegunungan Kota Malino, mayoritas penduduknya beraktivitas sebagai petani sayur. Jadi, ada korelasi antara kenampakan fisik suatu wilayah dengan aktivitas penduduk seperti yang dicontohkan tadi. Jadi, ada korelasi antara kenampakan fisik suatu wilayah dengan aktivitas penduduk, seperti yang baru saja dicontohkan. Contoh yang lain misalnya, daerah pantai, mata pencarian penduduknya mayoritas nelayan atau petambak. Nah, jika kita perhatikan kedua kalimat tersebut, tidak mungkin pada daerah pantai masyarakatnya beraktivitas sebagai petani sayur, karena sayur tidak dapat tumbuh dengan baik pada daerah tersebut. Berbeda halnya pada daerah Malino, yang kita kenal sebagai dataran tinggi yang sangat cocok untuk ditanami sayur. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan kami tentang 10 konsep geografi. Mulai dari konsep lokasi, jarak, pola, morfologi, keterjangkauan, nilai kegunaan, interaksi, aglomerasi, diferensiasi wilayah, dan asosiasi. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.